Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan, seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik adalah kisah yang penuh pesona. Beliau merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Rasulullah Muhammad. Namun, bagaimana sosok sejatinya? Sungguh kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Sebelum masuk ke dalam kisahnya yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah subscribe ke channel Ibnu Khalid. Semoga kebaikan sahabat semua Allah balas dengan kelapangan rezeki dan kemudahan beribadah sehingga menjadi golongan yang husnul khatimah. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah. Bahwa Muhammad menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Saat siang dan malam perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, yang mampu membuka semua hati dan pintu. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Syafa di rumah Al-Arqam bin Abul Al-Arqam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Di tempat itulah Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan salat bersama mereka menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu, hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang oleh perasaan gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba, hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Khannas binti Malik, adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah, dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasirnya membentuk sebuah formasi yang mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukanlah musuh yang berat saat itu. Tetapi, bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tetapi ia tetap bolak-balik ke Darul Al-Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah. Dia benar-benar merasa tenteram dengan menjadi orang yang beriman,
dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya, yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Hanya saja, di Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Talha melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Kali lain, Utsman melihatnya salat seperti yang dilakukan oleh Muhammad. La pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangannya menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, Ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Ia membawa putranya itu ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurungnya di dalam ruangan itu dan ditutup rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. La tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepada beliau. Tetapi di Habasyah maupun di Makkah tidak ada bedanya bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh sosok pilihan. Muhammad dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabb-nya yang maha agung. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah saat memandang Mus'ab. Mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam, ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Rasulullah sendiri menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya. Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, segala fasilitas yang dahulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan, ibunya tidak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. La pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi, tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata, sementara Mus'ab pun tidak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekafiran. Sebaliknya, kebulatan tekad sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda, dan Ananda merasa kasihan kepadamu.
Saksikanlah bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan akalku akan melemah." Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Satu hari ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancar oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Telah menjadi utusan Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansyar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah, mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah, dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut agama Islam di sana hanya 12 orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan kemudian, banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya setelah tahun perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka, yang tidak lain adalah orang yang diutus oleh Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabb-Nya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah, bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya, yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Al-Hudhair, pemimpin kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelum itu. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal bisa dilihat dengan jelas terpajang di tempatnya, dan bila seseorang berkepentingan, ia tahu di mana tempat Tuhannya. Ia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashhal. Berbeda dengan Rabb Muhammad yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka itu. Tiada seorang pun yang mengetahui tempatnya atau melihatnya.
Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Al-Hudzair dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati." Bagaikan samudra yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai, ketulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang lembut. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya untuk mencari tempat dan masyarakat lain, dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Ketika itulah Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf." Dia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Mereka pun menjawabnya dengan suara tahlil yang menggemuruh bagai hendak mengguncangkan bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Setelah itu Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Jika Usaid bin Al-Hudzair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah, duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang. Keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Hari berganti hari dan tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu perang Uhud menjelang, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik, dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana.
hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa, ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh, walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Shurahbil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Qami'ah datang berkuda, lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan, ia mendekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak dan menusukkannya hingga patah. Mus'ab akhirnya gugur dan bendera perang pun jatuh. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dengan keberanian yang luar biasa. Saat itu, Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasib beliau bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya, ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabbab bin Al-Arat menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharap ridha Allah, maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain.
Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain mantel, dan tutuplah kakinya dengan idzhir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah atas terbunuhnya paman beliau, Hamzah, dan jasadnya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian, dan cahaya. Namun, semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama, untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa. Rasulullah berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Al-Ahzab 23. Kemudian dengan penuh rasa iba beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya seraya bersabda, ketika di Mekkah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang, engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad syuhada rekan-rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah bersabda, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita dapat memetik hikmah dan mengambil pelajaran berharga dari sosok manusia mulia, sahabat paling mirip dengan Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Jangan lupa untuk bantu channel Ibnu Khalid terus berkembang dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kisah-kisah hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.